binikmatihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sa'id. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, al-yaum nahnu nuwasil an maudu'ina al-jadid wa huwa kana huwa laisa. Kana dan laisa, Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita menuju ke judul baru, kita ulang kemarin ya, Bapak Ibu ya. Madza naqul fil arabiyah, meja itu besar. Al-maktabu kabirun. Kalau meja lebih besar dari kursi. Al-maktabu, nah sahih. Al-maktabu akbaru minal kursiyi. Nah, susunan pertama kita menggunakan ism tafdil, Bapak Ibu. Semua kata sifat bisa kita rubah menjadi ism tafdil dengan wazan af'alu. Kalau kabir besar, kabir. Lebih besar, akbar. Kalau soghirun, asghoru. Mahirun, amharu. Af'alu menjadi amharu. Mudah, sahlun. Nah, sahlun. Lebih mudah, ashalu. Susah, so'bun. Lebih susah, as'abu. Indah, jamilun. Lebih indah, ajmalu. Banyak, sering keluar. Kasirun, lebih banyak. Dua contoh yang kita praktekkan. Pandai, mahirun. Kalau lebih pandai, amharu. Kalau indah, jamilun. Selalu ajmalu. Wajahnya selalu af'alu. Kalau Ahmad itu pandai, Ahmadu mahirun. Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmadu nah sahih. Amharu min Zaidin. Amharu min Zaidin. Pola kedua, Ahmad itu siswa paling pandai, terpandai. Ahmad kalau kita idhofahkan ke siswa terpandai dulu. Ahmadu amharu al-auladi. Amharu al-auladi. Nah, ini kalau siswa paling pandai. Kalau Ahmad salah satu siswa paling pandai. Ahmad, nah min. Nah, ada minnya di sini. Kalau kita tambahin min berarti salah satu. Minnya di depan. Min amharil auladi. Amharul Ahmad siswa paling pandai. Iya betul, tulab. Betul. Salah
Salah ini nih, salah. Ahmad Amharu Atulabi. Atulab. Ahmad Amharut Tulab. Kalau kita membuat susunan yang kedua, ketiga yang di buku LBIK salah satu, maka ditambahin min saja, min depannya, min. Nah, min Amharit Tulab. Min kita terjemahkan salah satu. Nah, sahih. Kalau pola ini Ahmad siswa paling pandai. Ahmad adalah salah satu min Amharit Tulab. Istiqlal adalah masjid besar. Al-Istiqlal kabirun, masjidun kabirun, sahih, boleh masjid. Istiqlal adalah masjid paling terbesar. Al-Istiqlalu, nah sahih. Al-Istiqlalu akbarul masajidi. Akbarul masajidi. Pakai jamak ya, Be. Caranya kita ism tafdil tadi, kalau ini artinya lebih, ya. Ini lebih, ada min, lebih pandai dari Zaid. Kalau ini paling pandai. Caranya diidhofahkan ke jamak. Nah, mana jamak Bapak Ibu? Thalib menjadi tulab. Ini adalah kelas paling bersih. Ada. Iya. Kelas paling bersih. Anzaful, nadif, bersih. Nadifun, kalau lebih paling bersih, anzaful. Ini adalah kelas paling indah. Hadza ajmalul fusuli. Nah, ajmalul fusuli. Kalau anak laki paling pandai, amharul auladi. Anak laki paling kecil. Nah, sahih, asgharul auladi. Buku paling besar. Kutubi. Manusia paling baik. Nah, ahsanun nasi. Ahsanun nas. Ahsanun nasi. Ahsanun nas. Karena anas, kata anas sudah berarti jamak. Tapi kalau kita mengatakan terbaik boleh khairun. Khairun nasi boleh. Ahsanun nas. Sama saja. Bapak Ibu. Jamilun menjadi ajmalu. Indonesia lebih indah dari Amerika. Indonesia ajmalu min Amerika. Ajmalu min Amerika. Kota apa yang paling indah, Bapak Ibu? Kota Mekah ya. Mekah lebih indah. Mekah lebih indah dari Jeddah. Mekah tuh ajmalu min Jeddah. Mekah adalah kota paling indah. Mudun. Ajmalul mudun. Lebih bagus mana, Jakarta atau Bogor, Bapak Ibu? Ajmalu min Bogor. Nah,
Taib. Taib. Jakarta lebih indah dari Bogor. Kalau Jakarta kota paling indah, Jakarta, Jakarta, Ajmalul Al-Muduni. Jakarta adalah salah satu kota paling indah. Kota Amin Ajmalil Muduni. Madinatun Mudunun namanya. Ada juga misrun, Bapak Ibu. Kalau kita bilang misru itu artinya Mesir. Kalau kita bilang misrun, enggak. Misrun pakai tanwin berarti kota metropolitan. Misrun. Nah, kalau orang Mesir tinggal nambahin ya. Misriyun. Nah, ini sudah gampang ya Bapak Ibu ya? Sudah bisa dipraktekkan. Nah, summa nuwasil ila kana wa laisa. Ditulis atau dihapus Bapak Ibu? Iya. Silakan ditulis. Bapak Ibu, dulu kan kita di awal belajar, ketika kita membaca sebuah makalah, isinya itu susunan itu kalau ndak isem ya fi'il. Sisanya adalah haraf. Dalam sebuah ketika baca apapun, Al-Quran, hadis ataupun buku-buku yang berbahasa Arab, isinya kalau nggak isem fi'il, sisanya adalah haraf. Nah, tentu Bapak Ibu masih itu ya, masih apa namanya, masih ingat ya materi yang dulu ya, pertama kali ya, memilah-milah. Terus fa'il yang masuk yang mana? Fa'il itu masuk golongan yang mana fa'il? Isem. Ya, fa'il ya isem. Ya, fa'il. Maf'ul bihi? Isem juga. Ini peta besarnya Bapak Ibu ya. Peta besarnya isem itu macam-macam, ada isem isyarah, ada domir itu isem. Pangkatnya ada fa'il, ada maf'ul bihi. Mubtada itu isem atau haraf? Isem. Pada khobar ya bisa isem, kadang bisa haraf. Ya, bisa haraf. Nah, itu kan contoh yang sering kita misalkan masih sambung dengan pelajaran yang lama. Ahmadu zahaba atau zahaba Ahmad. Zahaba Ahmad ilal masjidi atau ilal madrasati. Tadi kan kalau ndak isem ya fi'il, sisanya haraf. Zahaba fi'il atau isem? Fi'il. Meskipun pangkatnya adalah apa? Fi'il madi. Pangkat lebih dalamnya lagi. Ahmad isem atau fi'il? Isem. Pangkatnya apa? Fa'il. Dia isem, nama orang. Ilah harfu jar, masjid isem.
Masjid itu luas. Nah, al-masjidu wasi'un. Susunan ini masih ingat ya, Bapak ya? Bukan masih ingat, udah paten, udah melekat, udah. Isem atau fi'il, Bapak Ibu? Isem, meskipun pangkatnya dalamnya lagi udah ada. Wasi'un isem atau fi'il? Isem sifat namanya ya, kata sifat. Kalau ini isem jamat, macam-macam. Berdasarkan bentuknya, isem itu macam-macam. Ada isem sifat, ada isem jamat, benda mati, kata sifat, ada isem jamat, ada domir, ada isem isyarah, kata tunjuk, hadza. Kemudian ada yang kemarin kita praktek, ada isem mausul. Nah, kemudian ada istifham, man, ma, kemudian aina, mata. Nah, itu isem semua, Bapak Ibu ya. Alat-alat bertanya itu isem semuanya. Masdar juga isem, betul. Nah, bentuk sigoh isem juga. Nah, itu macam-macam isem. Jadi peta besarnya Bapak Ibu, kita mengingatkan peta besarnya, ada isem, ada fi'il. Susulan itu kalau ndak isem ya, kalau nggak isem ya fi'il. Sisanya adalah haraf sebagai pelengkap ya. Jamat benda mati. Ya, jamit itu kaku. Ya, benda namanya jamat. Kursiun, ada ismul insan, nama orang, Ahmad. Nah, itu. Nah, yang kita bahas dihapus ya, Bu ya? Sudah ya? Waalaikumsalam. Yang akan kita bahas adalah kana, kemudian laisa. Belum ada artinya. Belum ada artinya. Bapak Ibu, biasanya kalau kita fokuskan ke bab nahwu, kita sekarang membahas nahwu lagi. Sedikit membahas nahwu, Bapak Ibu. Itu banyak, tapi di silabus LBQ cuma dikenalkan 2. Biasanya teman-temannya itu ada banyak sejenis ini. Tapi diterangkan cuma 2, Bapak Ibu. Kita fokuskan ke kana dulu. Nah, kana ini isem, tadi kan kalau nggak isem ya fi'il, sisanya haraf. Kana dan laisa ini fi'il atau isem? Fi'il. Nah, fi'il. Harus kita ketahui kana itu adalah fi'il. Kalau fi'il berarti bisa ditasrif sesuai domirnya. Bisa ditasrif ke samping sesuai sigohnya, dan bisa ditasrif ke bawah sesuai domirnya. Tentu Bapak Ibu, ketika kita membahas kana, sebelum kita menuju ke buku, kita akan membuat analogi yang insya Allah lebih memudahkan Bapak Ibu dan sering Bapak Ibu praktekkan di Al-Quran ataupun di hadis. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan kelas itu bersih, al-faslu nadhifun, ini dihapus ya. Nah, al-faslu nadhifun. Bersih jarang kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Kita nadhifun bersih jadi kita praktekkan ya. Kita praktekkan mahir daiman sampai mahir benar kita ini. Al-faslu nadhifun, kemudian sungguh-sungguh fil arabi apa? Mujtahidun. Mujidun boleh. Mujidun, mujtahidun, nasyitun. Nasyitun dulu saja kita gunakan ya. Anak laki-laki
anak laki-laki itu rajin. Al-waladu nasyitun. Al-waladu nasyitun. Nah, kita akan sering menemukan Bapak Ibu di Al-Quran kata kana, Bapak Ibu ya. Ketika kita tambahin kana, akan ada sebuah perubahan kana al-faslu, kanal al-faslu nadhifan. Kana al-faslu nadhifan. Ada yang aneh nggak? Ada. Apa Bapak Ibu? Nah, mubtada event khobarnya berubah jadi mansub. Inilah yang kita bahas, mansub menjadi fathah, marfu dhamma dasarnya, mansub fathah, majrur kasroh. Nah, yang tadinya mubtadanya nggak kenapa-kenapa Bapak Ibu ya. Mubtada kalau nggak kenapa-kenapa berharokat dhamma. Nah, kalau dia menjadi ini namanya khobarnya kana. Nah, yang al-faslu kita sebut isemnya. Nah, dulu ini kan fi'il Bapak Ibu ya. Fi'il itu kalau kita sudah ketemu fi'il harus ketemukan fa'il. Ada fa'ilnya nggak? Iya, ada fa'ilnya nggak? Nggak ada fa'ilnya. Nah, bukan belum ada. Fa'ilnya nggak ada. Makanya ini adalah isem kana. Ini isemnya kana dan ini khobarnya kana disebut. Terus terjemahannya bagaimana? Sebenarnya ini sama ini artinya sama saja, Bapak Ibu. Atau bisa jadi kita menyatakan memang kelas itu bersih, atau tadinya, nah, bisa kita terjemahkan tadinya, atau kita terjemahkan adalah tadinya kelas itu bersih, keadaan sebelumnya, atau kita boleh terjemahkan memang kelas itu bersih. Nah, ini kalau kita disiplin waktu ya Bapak Ibu ya. tadinya kelas itu faslunya nggak berubah, Pak Haji. Ini kita masuk nahwu lagi Bapak Ibu ya. Supaya contohnya sedikit aja supaya nggak terlalu bingung. Ya Bu. Iya, lampau. Jadi ini itu menerangkan keadaan. Karena itu menerangkan keadaan yang lampau. Sebenarnya artinya berubah nggak Bapak Ibu? Enggak berubah. Artinya nggak berubah. Hanya sekedar menerangkan keadaan. Atau memang pembicara menyatakan memang kelas itu memang bersih. Nah, iya, ini makanya ini kita bahas skala dulu. Nanti ada sekarang, nanti ada lagi. Nah, ada materinya. Berarti pakai fi'il mudhari'nya Ibu ya. Nah, ini kan fi'il Bapak Ibu ya. Berarti bisa ada madi, bisa ada mudhari'nya. Berarti domirnya juga bisa berubah. Nah, jadi terjemahannya kalau kita hanya sekedar tanpa terikat waktu kita menyatakan kelas adalah bersih. Bagaimana? Al-faslu nadhifun. Kalau kita tambahin kana sebenarnya artinya sama saja. Hanya tadi kelas itu bersih, atau memang keadaan kelas itu memang bersih. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang ya. Nah, poin terpentingnya di sini Bapak Ibu, ya, poin paling pentingnya di sini, yang paling penting adalah khobar kana. Ini namanya khobar kana. Mansubun bil fathah. Bapak Ibu. Kita sering membaca di Al-Quran, Allah itu maha
bijaksana. Allahu hakimun, ya kan? Allahu hakimun. Kalau kita tambahin kana Allahu hakiman. Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Kalau kita tambahin kana Allahu aliman. Nah, aliman hakiman. Nah, sering nggak Bapak Ibu? Allah itu maha pengampun. Allahu ghafurun. Kita tambahin kana Allahu ghafurun. Ini kita masih membahas khobarnya berbentuk mufrad, berbentuk sifat. Masih ingat macam-macam khobar dulu Bapak Ibu? Khobar dulu. Nah, khobar bulpen itu baru. Al-qalamu jadidun. Khobarnya jadidun. Al-qalamu fil jaibi. Khobarnya. Nah, masih ingat kan ya? Al-waladu yadhabu. Khobarnya yadhabu. Tiga khobar dasar yang kita sebut, khobarnya bisa ism sifat, bisa harful jar, ataupun bisa fi'il. Ya, masih ingat ya? Khobarnya fi'il. Nah, tapi yang masih kita kasih contoh sekarang adalah khobarnya berbentuk ism. Nah, kemudian contoh kedua, anak laki-laki itu rajin. Al-waladu nasyitun. Nasyitun rajin. Kalau anak laki-laki itu bukanlah atau tidaklah rajin. Nah, laisa. Laisal waladu nasyiton. Ada yang berubah apa Bapak Ibu? Yang berubah khobarnya atau mubtada'nya? Nah, khobarnya. Lagi-lagi yang berubah adalah ketika ketemu dengan laisa atau kana, nah, tapi masih dikenalkan dua ini, ketemu laisa dan kana, maka akan ada perubahan pada khobarnya. Bukan mubtada. Khobarnya mana? Ladif, nasyid. Berarti ini tadi pangkatnya apa Bapak Ibu? Mubtada. Ini khobar. Nah, kalau ini pangkatnya fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi yang fi'il satu-satunya fi'il di dunia ini, di dunia dan di akhirat yang tidak memiliki mudhari'. Enggak ada mudhari'nya, enggak ada masdarnya, enggak ada fi'il amrnya, enggak ada. Semua fi'il kan ada mudhari'nya, ada masdarnya, ada amrnya. Nah, laisa ini adanya cuma fi'il madhi saja isinya. Iya, cuma laisa. Iya. Iya. Nah, dia nggak punya, makanya disebut fi'lun jamid, fi'il yang kaku, karena nggak punya mudhari'. Nah, bukan. Bapak Ibu, ini adalah fi'il. Masih ingat ya? Ini adalah fi'il. Dua-duanya kana dan laisa ini adalah fi'il yang bisa berubah domirnya ya. Kalau kana bisa berubah sigohnya. Sekarang kalau sekolah itu besar. Sekolah itu terkenal. Sahih. Al-madrasatu masyhurun atau masyhuratun? Sahih. Masyhuratun. Kalau kita tambahin kana bagaimana Bapak Ibu? Kana kanat. Kenapa kanat? Iya, karena kanat atau dikasrohkan, tapi kita ini kan dulu nggak apa-apa. Kanat al-madrasatu
Masyhuratan. Kenapa? Ya, kalau laisal waladun anak itu bukanlah rajin atau tidaklah rajin. Kalau karena untuk mana sih? Iya, betul. Untuk hiya, Baji. Tadi kan kita bahas kana dan laisa ini adalah fi'il ya. Kalau fi'il itu akan berubah sesuai domirnya, sesuai meskipun di sini nggak disebut fa'il ya, bukan fa'il. Kanat kalau Ahmad pergi, Dahaba Ahmad. Kalau Fatimah pergi, Dahabat. Nah, dia akan berubah sesuai domir. Kenapa? Nats karena domir mat madrasah domir huwa. Fatimah itu apa Bapak Ibu? Fatimah apa sifatnya Fatimah? Fatimah itu kuat, kawiyatun, yang jamilatun, solihatun. Itu sudah berarti sudah ngakar di Bapak Ibu ini. Sekarang kata baru kuat. Fatimah itu kuat. Fatimah itu kawiyatun. Fatimah itu kuat. Hanya karena Fatimah nggak boleh pakai al. Kalau Fatimah itu bukanlah orang kuat. Nah, laisat Fatimatu kawiyatan. 5 adalah laisat Fatimah. Gampang ya Bapak ya? Kelihatannya gampang ya? Enggak susah amat kan? Iya. Iya. Ya ini kan menerangkan dulu. Bisa jadi sampai sekarang juga masih kaya, bisa jadi. Nah, nanti kalau ada perubahan, ada bab lain karena di sini cuman dikenalkan kana dan laisa. Sebenarnya ada masih banyak lagi. Ada soro, ada adha yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, tapi tadi ketika dulunya, kalau kana itu tadi kita nggak hanya menerjemahkan dulu saja, bisa kita terjemahkan memang setahu pembicara memang dia dari dulu, bukan maksudnya dulu sekarang berubah jadi bukan, maksudnya memang dari dulu. Nah itu bukan dulu kaya sekarang nggak kaya, bukan, tapi memang. Nah kalau kita terjemahkan secara lengkapnya, memang dari dulu kelas itu memang bersih. Nah dari dulu menerangkan keadaan dulu, jadi tidak ada urusan perubahan sekarang apa enggak. Nah kalau ada perubahan nanti ada bab lain lagi Bapak Ibu. Jadi enggak harus ketika kita menyatakan dulu kaya atau dulu bersih sekarang enggak bersih, enggak harus. Iya kan mengikuti alfa. Kenapa karena al-fasl. Kenapa kanat? Karena madrasah. Nah sekarang kita rubah domirnya. Kamu itu pandai. Anta mahirun. Ngobrol sama laki-laki. Anta mahirun. Kalau kamu itu pandai, perempuan, kamu itu baik. Kamu itu baik, anti solihatun.
Sholihatun. Baik. Kalau kita tambahin kana bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita tambahin kana berarti anta berarti kunta. Kamu itu memang dari dulu, setahu saya kamu itu memang pandai. Nah, kamu itu memang setahu saya dari dulu kamu itu baik. Berarti kunti mahirotan. Bapak Ibu, supaya nggak bingung, masih ingat ya tasrif pada fi'il ya. Ini kan fi'il. Kana dan laisa ini adalah fi'il yang bisa berubah. Sekarang kita hafalkan kalau duduk, Rabia duduk jalasa. Kalau Ahmad, kalau Fatimah jalasat. Anta, anti, ana, nahnu. Nah, sama. Ini juga fi'il, tapi memang nggak ada arti secara spesifik, nggak ada. Dia hanya menerangkan keadaan saja. Nah, laisa. Nah, habis ini, ya sabar Pak Haji. Habis ini kita bahas. Ya. Ya. Kalau saya itu pandai. Ana mahirun. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ana mahiratun. Ana mahirun. Kalau saya itu nggak pandai, nah, lastu. Nah, bukan la ana, la ana, tapi lastu. Pakainya lastu. Saya bukan pandai atau saya tidak pandai. Lastu mahirun atau mahiron? Mahiron. Nah, tadi kan kalau sudah kana berarti ada kana, ada isemnya kana, ada khobarnya kana. Kalau ini isemnya kana mana Bapak Ibu? Domir ana, tu. Nah, sama seperti fi'il biasa. Kalau ini isem kananya mana? Anti. Ini khobarnya kana, ini khobarnya kana. Sama. Lastu mahiron. Ini khobarnya laisa. Isemnya laisa. Domir tu ana. Nah, ini adalah fi'il yang bisa berubah. Sekarang kita tasrif Bapak Ibu. Kana yakunu. Kana itu memiliki mudhari'-nya apa? Kana yakunu. Ada mudhari'-nya. Sekarang kita tasrif kana ya. Kana kalau Ahmad, kalau Fatimah kanat. Kalau anta kunta, bukan kanta. Masih ingat kaidah dulu pada azwaf, kalau kola yakulu, kola kalau huwa, kalau Fatimah kolas, kalau ana kultu, anta kulta. Berubah jadi doma ya, kenapa? Karena mudhari'nya yakulu. Ini juga karena yakunu. Bab keberapa Bapak Ibu? Saya lupa. Nah, sama kana kalau Ahmad, kalau anta kunta, anti ana kuntu, nahnu kunna. Nah, kunna. Kalau saya itu pandai, ana mahirun. Kalau saya bukanlah pandai. Nah, lastu. Ada yang hilang Bapak Ibu ya? Lais nggak bisa, kan nggak bisa dibaca lais tuh. Jadi lastu mahiron. Ada susah Bapak Ibu? Gampang insya Allah ya. Nah, yang ini tadi kita sebut mubtada khobar. Kalau ini kita sebut fi'il. Nah, fi'il namanya fi'il. Tetap fi'il apa Bapak Ibu? Fi'il madi. Fi'il madi. Tapi ada nakis setelahnya, nakis. Kenapa nakis? Karena tidak ada fa'ilnya. Nah, padahal kaidah dasarnya fi'il kan harus ada. Lah ini kata kerja tapi nggak memiliki fa'il.
yang ada ini adalah isim kana, ini khobar kana. Iya. Definisi aslinya, Bapak Ibu, definisi aslinya adalah isem kana. Memang aslinya mubtada, Bapak Ibu. Nah, kana dan laisa ini tugasnya sama, Bapak Ibu. Sama ya? Apa tugasnya? Nah, menjadikan khobar fathah. Menjadikan khobar, tadinya khobar kalau nggak kenapa-kenapa, doma. Tugasnya sama, meskipun fungsi dan artinya berbeda. Kalau kana itu menyatakan keadaan lampau, kalau laisa menyatakan bukan atau tidak. Baik, ini dihapus, Bapak. Ya, ya silakan difoto. Saya belum dulu ya, Bapak ya. Kenapa? Oh iya betul, ini salah ya. Kunti solihatan. Oh iya, kunta. Nanti kunti. Ya. Iya, selain tak marbutoh, fathatani harus pakai alif. Iya. Iya, ujian gampang Bapak Ibu insya Allah. Besok ya kita bahas ya Bu ya. Hari Rabu ya, insya Allah kita bahas. Oh iya Senin. Senin. Nah, soalnya kan cuma pilihan ganda. 25. Ada isai. Isainya cuma gini misalkan. Isainya itu misalkan fi'ilnya apa? Fi'ilnya awana, yu'awinu. Masdarnya muawanatun. Kan jahada, yujahidu. Masdarnya mujahadatun. Kalau aslama, yuslimu. Aslama, yuslimu. Aslama, yusalimu itu yuslimu. Yuslimu, aslama, yuslimu. Masdar ya? Islamun. Ism fa'ilnya? Muslimun. Iya. Lisannya seperti yang di buku saja. Iya. Kemudian alama yu'allimu, masdarnya taklim. Yang kemarin yang baru bahas kita bahas kemarin fi'il yang 3 huruf. Kalau menentukan masdar 3 huruf kan malah susah. Kalau yang masdar 4
5, 6 huruf kan malah gampang ya Bu ya. Kalau istighfaro yastaghfiru pasti masdarnya istighfar. Kalau ism fa'il tinggal nambahin memnya. Kalau yang meminta ampun kita panggil mustaghfir. Kalau mengajar alama yalim. Kalau pengajaran muallimun. Kalau ta'limun pengajaran. Kalau pengajar nah itu bisa semua. Kalau belajar ta'allama ya ta'allamu. Kalau pembelajaran talim tadi ta'allumun. Kalau pembelajar muta'allimun. Nah, sudah gitu aja Bapak Ibu, enggak masalah. Misalkan ada lagi soalnya at-tullabu yadhabuna atau tadhabuna atau nadhabu. At-tullabu yadhabuna. Besok kita bahas ya, Be. Apa? At-tullab kan tasrif fi'il mudhari'. Kalau hum yadhabuna. Kalau pergi apa Bapak pergi? Bapak mudhari'nya yadhabu. Kalau huwa. Kalau hum nah yadhabuna. Tapi Bapak Ibu kalau di tasrif nggak bisa semua kelihatannya. Yadhabuna. Kalau iya. Iya, karena dan laisa. Misalkan dulu kita pernah belajar fi'il mudhari' kalau nggak kenapa-napa itu berharokat domah mudhari'. Kalau didahului an atau didahului li dan didahului lan menjadi fathah. Kalau saya tidak akan pergi lan adhaba atau lan adhabi atau lan adhabu adhaba. Nah, itu fi'il mudhari' kan tadinya domah ya. Kalau didahului harfu jar li untuk ya, agar saya pergi ke LBQ untuk belajar. Adhabu li ila LBQ li adrusa. Nah, atau adrusi atau adrusu. Nah, li adrusa. Nah, kemudian fi'il mudhari' tadinya berharokat dhamma ya. Yadhabu. Kalau didahului lam yadhab atau lam yadhaba atau lam udah soalnya gitu-gitu aja Pak Bu. Soalnya itu lebih gampang daripada yang kita pelajarin. Kemudian yadhabu nuktoh Ahmad Fatimah atau nahnu. Yadhabu titik Fatimah Ahmad atau nahnu. Ahmad karena yadhabu. Kalau Fatimah yadhabu. Nah gitu. Yang banyak kok kayak gitu. Iya. Enggak, isanya tadi masdar tadi, Bapak Ibu. Kalau masdar kan kalau af'ala yuf'ilu pasti masdarnya Islam. Aslama yuslimu islamun. Amana yu'minu imanun. Akroma yukrimu ikramun. Itu masdar itu. Lupa ya Bapak Ibu? Enggak ya? Enggak kan ya? Enggak. Kalau pola kedua fa'ala yufa'ilu.
mengajar. Allama yu'allimu, masdarnya taklim. Nazala yunazilu, tanzil. Karoma yukarimu, takrim. Wah, pola saja belajar. Ta'allama ya ta'allamu. Masdarnya ta'allumun. Tahaddasa ya tahaddasu, tahaddusun. Pola terakhir istighfaro yastaghfiru, masdarnya istighfarun. Nah, kemudian antum nuktoh tadrusu ya afan antum tadrusu atau tadrusina atau tadrusuna. Nah itu tadrusuna betul. Harusnya 4 pilihan. Antum tadrusuna. Kemudian nahnu nuktoh. Nahnu jalasat atau jalastu atau jalasna. Nahnu jalasna alal kursi. Nah, itu saja. Kemudian tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada jamak. Nah, jamak. Al-muslimuna, mahiruna atau mahirina atau mahiratun. Nah, mahiruna. Kenapa mahiruna? Ya, karena jamak enggak khobar yang enggak kenapa? Kenapa jamak? Jamak enggak kenapa-napa. Jamak apa namanya kira-kira? Jamak alif. Ya. Kalau saya duduk di depan, jalastu amama di depan hadirin, al-hadiruna atau al-hadirina. Nah, hadirin. Saya melihat. Ra'aitu nuktoh. Al-muslimuna atau al-muslimina. Al-muslimina. Al-muslimin. Iya, Bu. Bukan kisi-kisi soalnya, Bu. Ya. Udah kan? Zahaba pergi ya. Zahaba al-muslimuna, al-muslimina atau al-muslimatu. Zahaba al-muslimuna, al-muslimina atau al-muslimatu. Nah, al-muslimun. Kenapa muslimun? Nah, fa'il. Pada posisi, masih ingat ya jamak ya? Jamak kalau nggak kenapa-kenapa muslimun. Kalau didahului huruf jar muslimin atau pada posisi sebagai objek muslimin. Kalau nggak kenapa-kenapa ya muslimun. Apa yang nggak kenapa-kenapa itu? Pada fa'il nggak kenapa ya doma atau pada mubtada atau pada khobar yang nggak kenapa-kenapa. Nah ini kan khobar nggak kenapa-kenapa ya. Nah tapi kalau khobar setelah kana menjadi kenapa? Kenapa? Bisa maksudnya berubah jadi fathah, jadi fathah. Gampang ya Bapak Ibu, ya. Naftah. Bapak Ibu, ini kaidah, ini adalah kaidah terakhir yang kita pelajari. Kaidah sebelum terakhir yang kita pelajari. Nah, fi as-safhah
Karena babnya tinggal dua yang penting, ada kana dan ada inna. Inna besok yang terakhir adalah bab inna yang akan kita besok kebalikannya. Baik. Nah, naftah fi safhah halaman mi'ah. Baik. Nah, karena itu ada mulahadzah. Halaman 100 ya Bapak Ibu ya. Oh ya, kita bahas khobarnya dulu Bapak Ibu, masih lupa. Dulu khobarnya ada berapa yang kita bahas? Khobarnya ada 3 ya. Khobarnya bisa dari ism, bisa dari harful jar, ataupun bisa dari fi'il. Kalau kita menemukan ini, kita menemukan anak laki-laki itu kuat. Al-waladu qawiyun. Al-waladu qawiyun. Yang sering kita praktekkan. Al-waladu qawiyun. Kemudian anak laki-laki ada di mobil. Al-waladu fis sayyarati. Khobarnya mana Bapak Ibu? Nah, mohon maaf ini belum dibahas tadi. Al-waladu fis sayyarati. Anak laki-laki sedang pergi. Atau sudah pergi. Al-waladu zahaba. Atau telah pergi. Zahaba. Kalau sedang pergi, yadhabu. Nah, 3 khobar ini sudah kita kenal Bapak Ibu ya. Meskipun ada nggak khobar yang lain? Ada bentuk khobar yang lain, yaitu khobar berbentuk jumlah Bapak Ibu. Kalau ini sibul jumlah, kalau ini sibul jumlah. Ada berbentuk jumlah, misalkan anak laki-laki itu akhlaknya baik. Al-waladu khuluquhu. Al-waladu khuluquhu karimun. Atau akhlaknya bagus saja. Jamilun. Akhlaknya bagus. Nah, khobarnya mana Bapak Ibu? Khobarnya ini jumlah. Sama juga. Kalau yang tadi sudah kita bahas, khobarnya mana Bapak Ibu? Qawiyun. Kalau ini khobarnya sayyarah. Kalau ini khobarnya zahaba. Nah, ketika kita tambahin kana, misalkan kita tambahin kana, susunan pertama anak laki-laki itu kuat menjadi kanal waladu qawiyan yang barusan kita pelajari qawiyan. Kanal waladu qawiyan. Ada perubahan pada khobar? Ada, mansub. Kemudian al-waladu fis sayyarah, khobarnya fis sayyarah. Kita tambahin kana, Bapak Ibu. Kanal waladu fi. Enaknya apa? Fis sayyarata atau fis sayyarati? Fis sayyarati. Iya.
Anak Kan tenang bosan deh. khobarnya bukan mobil, anak laki-laki adalah mobil, bukan kan? Khobarnya bukan mobil, khobarnya di dalam mobil, bukan mobil khobarnya. Memang anak laki-laki mobil. Khobarnya adalah di dalam mobil. Nah, fi. Sama juga ketika kita mengatakan atau zahaba atau yadhabu misalkan. Bapak Ibu misalkan dengan fi'il mudhari' yadhabu misalkan. Jadi kanal waladu yadhabu. Yadhabu. Yadhaba atau yadhabu? Yadhabu. Sama. Kalau khobarnya fi'il juga enggak berubah. Yang berubah adalah ketika khobarnya sifat. Kata sifat. Atau isem. Kalau khobarnya isem mufrad. Nah, kemudian tadi sedikit menyinggung jamak Bapak Ibu. Kalau orang-orang muslim itu pandai. Al-muslimuna mahirun. Al-muslimuna mahirun. Dihapus ya Bapak Ibu ya? Dihapusnya. Nah, kan di sini al-muslimuna mahirun. Karena ini nggak ada masuk ujian Bapak Ibu. Ini kana dan ina nanti nggak ada masuk ujian. Ini adalah kaidah terakhir nahwu yang kita bahas. Memang sudah ada, hanya kita bahas saja. Nah, bagaimana kalau kita tambahin kana? Kana ada yang berubah nggak Bapak Ibu? Kalau khobar masih ingat ya Bapak Ibu? Jamak mudzakkar salim. Kalau nggak kenapa-kenapa, wawu ya. Yang tadi kita bahas. Kalau kenapa-kenapa pada posisi fathah atau kasroh, maka dia menjadi ya. Nah, maka menjadi kanal muslimuna mahirin. Yang berubah apa Bapak Ibu? Khobarnya. Kalau kita berbicara satu orang muslim itu dihapus saja Bapak Ibu ya, biar ada. Silakan ditulis dulu, habis ini kita bandingkan. Ya, ditulis dulu silakan. Iya, muawanatun. Jadi kalau tambahan alif tapi tambah Iya, pola awana memang pola fa'ala masdarnya selalu bukan selalu afan. Ada 3 masdar, tapi masdar yang sering dipakai adalah masdar mim dan belakangnya tak marbutoh. Nah, kalau tadi orang muslim itu pandai. Satu muslim. Al-muslimu mahirun. Kalau kita tambahin kana, memang dari dulu orang Islam itu pandai. Kanal muslimu mahiron. Satu orang ya, Bu ya. Satu orang. Ditulis ya nih. Ini sudah dihapus. Nah, terus bagaimana kalau orang-orang muslim itu pandai? Al-muslimuna mahiruna. Kita tambahin kana mahirin. Yang berubah muslim mubtada'nya atau khobarnya? Khobarnya kalau nggak kenapa-napa kan domah Bapak Ibu ya.
Atau kalau pada jamak mudzakkar salim mahirun, maka berubah jadi mahirin. Kenapa berubah jadi mahirin? Karena mansub, karena khobarnya kana. Ini nggak banyak praktek ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak apa? Lebih banyak kaidah tuh ya. Kita hapus. Kalau tadi satu orang muslim itu pandai, al-muslimu mahirun. Nah, kalau kita tambahin kana, kanal muslimu mahiron. Pada orang-orang muslim itu pandai. Mahirun. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Mahirun. Kalau kita tambahin kana, nah, karena muslimin atau muslimun? Muslimuna mahirin. Loh kenapa kok jadi ya? Nah, karena khobarnya mansub. Sebagaimana kita ketahui, mansub itu pada jamak berubah jadi ya. Kami adalah orang-orang muslim. Nahnu muslimun. Memang kami adalah orang-orang muslim. Berarti kana nahnu. Ini adalah kunna sahih. Ini adalah fi'il bisa ditasrif. Kunna muslimin. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke tadi khobar yang tadi, khobar tadi bisa berbentuk ism mufrad dari sifat, biasanya seringnya bisa berasal dari harfu jar, bisa berasal dari fi'il. Bapak Ibu, di situ ada cara menerjemahkannya. Nomor 1 itu kana habibi. Nah, ini bab kana dan inna ini bab bonus pada buku bonus, tapi jangan sampai membingungkan ya Bapak Ibu ya. Bab ini kan bab bonus ya pada buku jilid ke berapa ini? Jilid kedua. Nah, jangan sampai membingungkan Bapak Ibu. Nah, kalau kita menerjemahkan kana habibi roisan di Jumhuriyati Indonesia. Habibi dulu atau pernah menjadi presiden, atau Habibi adalah dulu, nah dulu ya, adalah dulunya, nah Presiden Republik Indonesia. Jadi karena ini menerangkan keadaan. Nah, karena Habibi roisan, nah di situ ada roisan, Bapak Ibu. 5 ada bil fathah. Nah, kalau Habibi adalah presiden, bagaimana? Habibi roison. Nah, Habibi roisun. Kalau kita masukin kana Habibi roisan. Terjemahannya Habibi adalah dulunya atau dulu Presiden Republik Indonesia. Ana fil maktabati. Saya di perpustakaan. Tanpa mengucapkan, tanpa ada terikat dengan waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, belum jelas waktunya. Entah itu sekarang, kalau sekarang hanya tinggal nambahin al-an saja. Nah, tapi kalau kita tambahin anak, saya tadinya, atau saya memang dari tadi di perpustakaan, bagaimana? Kuntu. Nah, sahih.
Kuntu fil maktabati. Sahih, kuntu fil maktabat. Kuntu fil maktabi. Kalau saya ada di kelas. Nah, masih belum terikat waktu. Saya ada di kelas, ana fil fasli. Kalau saya sekarang ada di kelas bagaimana? Sekarang, al-an. Ya tinggal al-an saja. Anal-an fil fasli. Kalau saya memang tadinya atau dari tadi saya memang di kelas. Kuntu fil fasli. Nah, kuntu fil fasli. Al-an bisa di belakang boleh. Ana fil fasli al-an atau anal-an fil fasli atau al-an ana fil fasli boleh. Iya. Seperti bahasa kita. Aina kunta? Nah, tadi kamu di mana? Nah, kuntu fil maktabati. Kuntu berarti fi'il ya Bapak Ibu ya? Fi'il madi yang bisa di tasrif ya, tasrif sesuai domirnya. Nah, tadi khobarnya tidak hanya bisa berasal dari ism sifat atau ism mufrad. Khobarnya kan tadi tidak hanya mahirun, tapi khobarnya bisa dari harful jar. Kalau tadi nomor 2, ana fil maktabati, khobarnya mana Bapak Ibu? Fil maktabati. Berubah enggak kalau ada kana? Enggak berubah. Kalau ada kana, khobarnya tetap fil maktabati. Karena khobarnya, apakah khobarnya saya adalah perpustakaan atau saya di perpustakaan? Saya khobarnya di perpustakaan, bukan adalah perpustakaan. Saya di mobil atau saya adalah mobil? Nah, saya khobarnya di mobil. Baik. Hal kunti. Nah, berarti ngobrol sama siapa ini Bapak? Kunti. Hal kunti fil ma'mal. Apakah kamu tadi di laboratorium? Lastu. Mana lastu? Saya tidak di perpus, di laboratorium. Kuntu fil fasli. Ma'malun manahu laboratorium. Hal Muhammadun kana. Nah, berarti fil ma'mal al-an. Enggak ada kana, masyaallah. Hal Muhammadun fil ma'mal al-an. Nah, apakah Muhammad di lab sekarang? La laisa fil ma'mal. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Nah, berbeda dengan kana Bapak Ibu. Kalau kana itu ada madi dan ada mudhari'nya. Ada kana yakunu. Ada amarnya juga kun. Kun itu jadilah, kun kana yakunu. Nah, tapi kalau laisa dia tidak memiliki mudhari', enggak memiliki masdar, enggak memiliki amar. Tasrif fi safhah mi'ah wa wahidah. Nah, di situ ada tasrif. Mana tasrif Bapak Ibu? Perubahan atau bisa disebut sorof juga bisa, perubahan. Jadi selama ini kita sudah praktek sorof ya Bapak Ibu ya. Dari kelas dasar itu secara nggak langsung, dasar 1 kita sudah sering mempraktekkan tasrif meskipun berbentuk lugawi. Kalau huwa kana, kalau Fatimah kanat, anta kunta, anti antum, ana kuntu, nahnu kunna. Dan bukan laisa. Kalau Ahmad laisa, kalau Fatimah anta. Nah, ada yang hilang? Ya. Karena lasta, anti, antum, ana, nahnu. Gampang ya Bapak Ibu ya? Salah. Ya. Tuh.
Nah, itu pilih yang benar, Bapak Ibu. Yang benar dari alif, ba atau jim. Nah, fi mayati. Kita latihan ya Bapak Ibu ya, latihan teliti ini. Aina kunta al-an. Betul salah? Di mana kamu tadi sekarang? Salah. Nah, betul salah? Betul. Salah, Van, salah. Aina Yakub al-an. Gimana ya sekarang? Nah, betul, Mbak, betul. Aina Yakub. Di mana kamu sekarang? Yakub. Ini kita lihat saja Bapak Ibu ya. Iya. Iya, Bapak betul. Karena kita belum bikin pusing kelihatannya. Bapak Ibu, ini ada pembahasan bisa jadi pada kemarin kita menyatakan dengan fi'il mudhari', Bapak Ibu ya. Saya rasa kurang tepat. Misalkan kemarin ketika saya sedang makan padahal kemarin Bapak Ibu ya. Ketika saya sedang pergi ke mana? Ke Monas, ketika saya sedang, meskipun kemarin pakai fi'il madhi atau mudhari' Bapak Ibu. Kemarin. Tapi tetap menggunakan fi'il mudhari' karena menyatakan sedang. Nah, Bapak ya, karena bisa jadi ini yang dibahas di latihan ini seperti itu. Sebaliknya juga nanti itu berarti sudah terjadi belum? Nanti kalau Ustadz sudah datang, nah kalau Ustadz sudah datang pakai madhi atau mudhari'? Tetap pakai madhi karena dalam menyatakan kalau sudah. Padahal kan nanti ya Bapak Ibu ya, kan belum terjadi tapi menyatakannya sudah Bapak Ibu. Nah itulah fungsinya nanti pada buku jilid ketiga dibahas kana. Nah tetapi latihannya ini sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Makanya kalau kita bahas takutnya Bapak Ibu bingung ya Bapak Ibu ya. Latihan yang Bapak Ibu. Yang ada khil. Nah ini saja nih, masukkan kana pada susunan berikut. Latihan halaman 102 yang paling bawah. Nah ada khil itu masukkan kana pada susunan berikut. Masuk analogi yang tadi bisa difahami ya Bapak Ibu. Kita bisa menyatakan kemarin dengan fi'il mudhari' pada keadaannya. Nah, ataupun kita bisa menyatakan sesuatu yang belum terjadi dengan fi'il madhi. Ar-rasulu yad'un nas ilal adli war rahmah. Rasul menyeru manusia kepada keadilan dan kasih sayang. Kita tambahin kana rasulu yad'un nasa ilal adli war rahmati. Nah, Bapak Ibu, khobarnya kana yang mana? Khobarnya mana? Yad'u. Sahih. Berarti khobarnya apa khobarnya? Fi'il. Khobarnya adalah fi'il.
menyeru. Tadi kan ada 3 khobar ya, khobar dari ism, khobar dari harfu jar, khobar dari fi'al. Nomor 2, nahnu natahaddatsu anil hafli bi maulidir rasul. Kita tambahin kana. Karena kunna Sahih. Kunna natahaddatsu anil hafli bi maulidir rasul. Khobarnya kana mana Bapak Ibu? Natahaddatsu fi'al lagi. Atulab yastami'una ila qissati Diponegoro. Kana sahih. Kana atulabu yastami'una ila qissati Diponegoro. Antum takhdurun. Sahih. Kuntum takhdurun al-haflah. Ukhti fil hujrati. Ya. Ukhti. kunna Ngomongin Fatimah. karena Sahih. Kanat ukhti fi hujratil mudzakarah. Nah. Khobarnya mana Bapak Ibu? fi hujrat. Nah, khobarnya tidak selalu berasal dari kata sifat. Berasal dari ism sifat. Khobarnya juga bisa hafujar ataupun khobarnya bisa berubah fi'al. Nahtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ini adalah kana. Pada pertemuan terakhir besok kita akan membahas temannya yaitu inna. Nah, sekarang kana. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.